Oke, hari ini kita akan membuat sebuah kuis dengan menggunakan situs quizzes.com. Ini alamatnya. Silakan diakses quizzes.com. Jika sudah, mari kita login terlebih dahulu. Ada dua opsi, membuat akun baru dengan memasukkan nama email, alamat email, dan password, membuat password, atau login with Google. Kita coba dengan login with Google. Oke, pilih akunnya. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Uh, untuk tutorial ini mari kita pilih as a teacher. Kalau Anda adalah student, pilih student. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Ada profil Anda, akun Anda. Create new quiz adalah untuk membuat quiz. Find a quiz adalah menemukan quiz. Jadi di quizzes.com ini ada banyak kumpulan quiz-quiz. Ada matematika, bahasa, IPS, bahasa-bahasa dunia, sains, komputer, dan lain sebagainya. Di sini, di tab ini. Kemudian ada menu My Quizzes. My Quizzes ini akan memunculkan quiz-quiz yang telah Anda buat. Kita belum pernah buat, jadi belum ada. Kalau reports adalah laporan data statistik tentang kelas Anda. Siapa ranking 1, kemudian berapa persen nilai rata-rata, ketepatannya, dan lain sebagainya. Kalau ini classes adalah kelas-kelas anak-anak Anda, murid-murid Anda, siswa-siswa Anda akan dibagi menjadi per kelas dengan menggunakan classes, bisa dibagi per kelas. Collection ini adalah semacam folder untuk menyimpan berbagai macam quiz yang misalnya Anda temui. Mimes ini adalah set bagaimana mime itu akan keluar ketika misalnya siswa Anda menjawab pertanyaan benar, akan keluar mime anak kecil yang sedang tertawa misalnya. Kemudian ketika misalnya kalian anak-anaknya salah, maka akan keluar mime sedih misalnya kayak gitu. Dan ini bebas. Ada set defaultnya, memesnya, ketika anak-anak menjawab pertanyaan, tapi itu berasal dari quizzes.com-nya. Nah, kita akan coba membuat new quiz. Klik di sini. Mari kita isi dulu quiznya. Misalnya quiz coba terus pertanyaannya tentang sains misalnya, IPA. Ada untuk opsi kita membuat sendiri, ada untuk memindahkan dari library perpustakaannya quizzes, arsipnya quizzes. Kita buat sendiri dulu. Seandainya Anda sudah memiliki misalnya soal-soal yang sudah Anda buat di Microsoft Word atau Excel misalnya, silakan dipindahkan ke sini. Ini adalah tempat untuk membuat soalnya, dan ini adalah opsi-opsinya sampai 4. Kalau mau ditambahkan opsi kelima, silakan tambahkan sini. Ini untuk memasukkan media, ini untuk memasukkan persamaan matematika. Seperti itu. Misalnya pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan COVID-19 misalnya? Virus bakteri, tentara, atau makanan. Kita pilih dulu jawaban yang benar.
Sebenarnya bisa juga mode untuk membuat jawaban yang multiple select atau terdiri dari beberapa jawaban yang benar. Kalau yang ini adalah mode single answer untuk satu jawaban yang benar, yang ini adalah untuk banyak pilihan yang benar. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai, kita harus klik save. Di sini ada pengaturan waktunya. Karena 5 detik saja. Nah, atau terlalu cepat ya, 10 detik. Save. Nah, kalau kita ingin mengeditnya, ini untuk copy question dan ini untuk menghapusnya. Nah, untuk membuat pertanyaan baru soal nomor 2 misalnya, klik di sini. Nah, kemudian nomor 2 misalnya, berapakah jumlah negara yang terpapar COVID-19. Misalnya di sini ada 80, 90, 100, 110 misalnya. Ini masih tetap single answer. Anda bisa menambahkan gambar atau audio, add image or audio. Di sini ada math equation atau persamaan matematika, rumus-rumus dan lain sebagainya. Misalnya 80. Dan kalau kemudian untuk pengaturan waktunya kita samakan saja, misalnya 10 second, save. Misalnya Anda sudah membuat 50 soal, kemudian kita ingin mengubah waktu pengaturannya, misalnya menjadi 20 detik misalnya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengubah ke semuanya, klik ini, kan otomatis berubah seperti itu. Oke, kita cukup 2 dulu. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Klik finish quiz. Mari kita pilih gambarnya untuk membuat profil quiznya. Gambarnya misalnya ini misalnya ya. Nah, kemudian language itu bahasa quiznya untuk tampil di profilnya. Kita pilih misalnya bahasa Indonesia. Kemudian ini select grades, ini adalah kelasnya, misalnya kelas 7. Ini visibilitas, apakah bisa dilihat oleh publik atau semua orang, atau hanya private, hanya terlihat untuk kita saja. Misalnya kita pilih public, save untuk menyimpan semua perubahannya. Nah, kita sudah bisa membuat ini satu quiz telah jadi. Kemudian ini bisa kita share via email atau menggunakan Twitter, Facebook, atau link. Ini adalah quiz yang barusan kita telah buat ya. Nah, kita coba dulu ya bagaimana kuisnya ini dengan menekan tombol praktis tadi. Ini settingan gamenya, ini settingan meme-nya. Kalau benar akan keluar meme seperti apa dan lain sebagainya. Ya.
terbatas karena ini template. Oke, kita coba play. Ada bunyinya. Lihat ini meme-nya, ini poinnya. Nah, ini rankingnya. Lihat ini ada papan berjalan untuk menunjukkan waktu yang ada. Nah, lihat dia begitu cepat. Misalnya kita pilih ini ya, kan salah. Akan keluar jawaban yang benar. Dan ranking kita akan otomatis. Ini redemption question ini adalah pertanyaan penebusan dosa. Virus misalnya tadi. Kita bisa ngatur biar tidak ada ini juga, mime atau penebusan pertanyaan redemption itu tadi juga bisa juga tidak kita tampilkan dengan pengaturan. Nah, ini adalah statistik gamenya, poinnya berapa, rankingnya berapa. Play gun ini atau final quiz ini adalah opsi untuk pindah quiz untuk memain lagi statistiknya. 21,7 detik. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mengadakan kuis buat anak-anak? Oke, langkah pertama kita ke My Quizzes dulu, menu My Quizzes ini untuk membuat quiz, melihat quiz yang tadi kita lihat. Kemudian play live. Ada play live, ada assign homework. Kalau assign homework, quiz ini akan berlaku sebagai PR buat anak-anak. Lihat di sini ada tanggal deadline-nya, jam deadline-nya, misalnya 1 hari dan 5 menit. 1 hari 5 menit dari sekarang misalnya. Kalau misalnya kita udah share link-nya atau suruh anak-anak atau para siswa untuk mengakses kuis ini. Nah, ini adalah settingan kuisnya ketika untuk anak-anak. Ini adalah kelasnya. Misalnya kita memiliki ada 9 kelas misalnya. Dari kelas A sampai kelas I misalnya. Kemudian di sini kita pengen kelas I aja yang mau yang untuk PR-nya di sini. Nah, kita harus membuat kelas dulu kayak gitu. Itu nanti kita tidak pakai kelas dulu misalnya kayak gitu. Nah, kemudian ini advanced settingnya ini adalah ketika tampil gamenya, setting untuk bermain kuisnya. Berapa kali ini adalah setting atau pengaturan untuk berapa kali siswa bisa memainkan atau menjawab soal dalam kuis ini. Sekali, unlimited, sampai 5 kali, misalnya sekali. Ini nanti para siswa harus login terlebih dahulu untuk bisa memainkan kuis ini. Nah, answer in game menunjukkan jawaban ketika selesai mengerjakan soal. Ini nyala, validate only, misalnya hanya siswa-siswa tertentu, atau off, misalnya katanya off. Jadi tidak akan muncul, misalnya kita menjawab pertanyaan nomor 2 salah, tidak akan muncul jawaban yang benar. Ini adalah show answer post game. Jawaban akan muncul, jawaban yang benar akan muncul setelah game berakhir. Misalnya kita mematikan juga. Nah, kemudian setting yang lain ini adalah power ups. Power ups ini memungkinkan seorang siswa mendapatkan reward jika dia menjawab dengan tepat atau dengan menjawab dengan cepat. Tepat dan cepat ya. Ini ada bonus poin dan fun abilities. Fun abilities ini memungkinkan si penjawab soal memiliki kemampuan untuk misalnya menghapus jawaban yang salah, satu opsi jawaban yang salah misalnya, atau menghapus 2 jawaban yang salah, atau misalnya bisa menanyakan ke teman dan lain sebagainya. Nah, ini
petunjuk waktunya ya. Per soal kan misalnya 10 detik. Jadi akan ada muncul yang tadi yang apa namanya? Simbol yang berjalan mundur tadi. Mari kita on kan. So leaderboard ini ranking ya. Kemudian shuffle question untuk mengacak pertanyaan, shuffle answer untuk mengacak jawaban, redemption question yang tadi pertanyaan penebusan. Mari kita hapus saja. Dan play musik akan ada musik. So mimes, misalnya kita tidak ingin memakai mimes katanya, maka kita off kan saja. Kemudian setelah itu klik host game. Host game kita klik, nanti akan ada linknya, atau kita memasukkan kode ini ke quizesnya seperti itu. Nanti akan muncul anggota-anggota di sini, playersnya, siapa saja yang login dan lain sebagainya. Mari kita end game dulu. Nah, kan kita akan ke reports. Itu adalah data-data yang hasil tadi game kita mainkan. Karena belum ada, maka kosong. Nah, sementara kalau misalnya kita memakai play live, ini kita akan bermain secara live. Jadi secara real time saat itu juga para siswa akan masuk ke quizzes dan menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan itu real time dan waktu yang berlangsung saat itu juga. Ya, ini ada mode gamenya, apakah tim, scoresnya akan dibuat tim, grup. Kemudian klasik, ini adalah individual. Kalau tes itu sedikit lebih serius modenya, tidak ada misalnya tidak ada main-main musik yang main-main, kemudian ada fun abilities dan lain sebagainya, tidak ada di sini. Nah, mari kita ke klasik. Ini sama juga, assign to a class, penugasan ke tiap kelas, misalnya kelas A aja atau B aja dan sebagainya, opsional. Dan ini pengaturan gamenya sama seperti tadi. Kalau misalnya berapa kali percobaan. Kalau name factory ini adalah para siswa hanya bisa menggunakan nama yang diberikan oleh quizzes. Misalnya namanya Mrs. Cool atau misalnya Pullman dan lain sebagainya ya. Ini kita off-kan aja biar para siswa bisa mengisi nama mereka sendiri secara nama lengkap. Nah, ini answer in game-nya misalnya off. Answer post game-nya misalnya off. Kemudian fun abilities-nya kita on kan. Timer kita on kan, leaderboard kita on kan. Shuffle question, shuffle answer option iya. Redemption question misalnya kita off kan, atau mimes kita on kan dulu. Misalnya kita pakai yang ini deh. Ini pilihan mime-nya. Ada banteng. Nanti kalau misalnya kita sudah yakin ini settingannya, langsung klik host game. Dari host game ini kita akan menjadi seorang server kayak gitu. Kita tinggal memantau para anak didik kita ketika sedang mengerjakan soalnya. Mari kita coba. Akan keluar kodenya. Ya, suruh anak-anak Anda untuk memasukkan kodenya 9. Atau bisa juga via link. Ya, ini linknya. Kemudian di-share ke misalnya Twitter atau WhatsApp Anda untuk dilakukan ke kontak Anda. Ya,
Sekarang pekerjaan kita tinggal menunggu siapa yang akan login. Oh, sudah ada satu orang yang login. Maka kita akan menunggu. Oh, udah ada 2 orang. Baik, misalnya kita pakai 2 orang dulu ya. Oke. Kemudian setelah diberitahu anak-anak untuk bersiap-siap, ini adalah jumlah. Kita bisa melihat jumlah 2 orang yang telah login di sini. Nah, ini adalah para pemain yang sedang login, yang tengah login dan menunggu untuk dimulainya permainan ini. Setelah mereka diminta untuk bersiap-siap, mari kita mulai, misalnya start. Ini adalah rankingnya. Pemenang Atlanta Leicester Adibuna. Ini adalah game highlightnya. Ya, kita bisa mendownload resultnya. Ini play again and review question. Review question ini untuk melihat pertanyaan-pertanyaannya. Ini adalah rankingnya. Skornya 1800-1730, akurasinya 100%. Misalnya show time taken, berapa detik mereka butuh menjawab soalnya, dalam 3 detik sampai 7 detik. Ini questionnya, pertanyaan-pertanyaannya, rata-ratanya 3 detik. Nah, ini bisa kita mengirimkan langsung email ke semua orang tua dari Lester dan Caca jika mereka sudah login. Ini yang sudah login ini ya, seperti itu. Kemudian ini adalah akurasinya 100%. Pertanyaan tersulitnya kemudian ini adalah pertanyaan terlamanya, rata-rata ya, ini rata-ratanya. Kemudian ini ada trivianya nih, interesting fact. Kita bisa download resultnya. Tuh, Excel bentuknya. Ini ada review yang sudah ada, questionnya, akurasi, sehingga kita bisa meng-emailkan atau sekedar laporan ke sekolah ya. Mungkin itu saja bagaimana cara menggunakan Quizizz untuk pertama kali ya bagi guru. Jadi Anda bisa memanfaatkan quizizz.com untuk penilaian atau bahan evaluasi atau sekedar kuis bagi anak-anak Anda. Selamat mencoba.